Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L akan membahas studi kasus mengenai menghadapi tantangan dalam profesionalisme seorang guru. Baik, di sini kami mendapat kasus ke-6. Bu Maya adalah seorang guru biologi di sebuah sekolah menengah perkotaan yang padat penduduk. Dia telah mengajar selama 10 tahun dan dikenal sebagai guru yang kompeten dan peduli. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa orang tua murid mulai merasa tidak puas dengan kinerjanya. Beberapa orang tua merasa bahwa Bu Maya tidak lagi menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam pekerjaannya. Beberapa keluhan yang diajukan yaitu yang pertama, komunikasi yang buruk. Beberapa orang tua merasa bahwa Bu Maya tidak merespon pesan atau panggilan telepon mereka dengan cepat. Mereka juga mengeluhkan bahwa ia tidak berkomunikasi dengan baik mengenai perkembangan akademik anak-anak mereka. Permasalahan yang kedua, ketidaksetujuan dalam metode pengajaran. Beberapa orang tua merasa bahwa metode pengajaran Bu Maya tidak sesuai dengan preferensi mereka. Mereka ingin melihat lebih banyak penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sementara Bu Maya lebih suka pengajaran tradisional. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan dari kasus ini, marilah kita menyaksikan pembahasan berikut. Profesionalisme berasal dari kata profession yang mengandung arti pekerjaan. Profesionalisme menunjukkan kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan suatu kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dalam profesinya. Bagaimana seorang guru dapat menghadapi tantangan profesional dalam pekerjaan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dengan cara profesional. Profesionalisme seorang guru adalah kemampuan seorang guru dalam menampilkan dan menerapkan keahlian ilmu yang dimiliki dan pengalamannya sehingga dapat mengantisipasi dinamika kurikulum agar relevan dengan perkembangan zaman. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karenanya, guru selalu dituntut untuk terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Profesi guru berhubungan dengan anak didik yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang sangat beragam, memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama yang berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Guru saat ini menghadapi tantangan yang besar, yaitu menghadapi tantangan arus globalisasi. Tantangan yang ada yaitu diantaranya klien yang jauh lebih beragam, mata pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standar proses pembelajaran dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir siswa yang jauh lebih tinggi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru harus meningkatkan profesionalismenya baik secara formal maupun informal. Secara formal artinya guru mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau khusus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara formal, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui media seperti televisi, radio, majalah, koran, dan sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang profesional yaitu dengan menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki.
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Kompetensi selanjutnya ialah kompetensi profesionalisme, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencangkup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Pertanyaan kedua, apa saja tindakan yang harus diambil oleh seorang guru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu kenali karakteristik setiap siswa. Menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda, tentu saja memerlukan penanganan yang juga berbeda untuk semua siswa. Untuk itu, pendekatan dan komunikasi yang baik terhadap siswa untuk memudahkan guru untuk memetakan karakter dan juga kebutuhan setiap siswa. Yang kedua, hindari bersikap emosi dan melabeli siswa. Menghadapi murid yang meremehkan guru, murid tidak sopan pada saat pelajaran, atau mengatasi siswa yang melawan guru, sangat penting untuk bersikap tenang. Jangan sampai guru pintar kehilangan kesabaran saat mencoba menyelesaikan masalah yang rumit, apalagi yang menyangkut pendidikan dan masa depan anak karena emosi yang membuat perasaan siswa lebih buruk. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang tua siswa. Siswa yang kurang suka dengan gurunya di sekolah biasanya akan menyampaikan kepada orang tua di rumah. Ketika ada orang tua yang memberikan keluhan tentang hal tersebut, jangan ditanggapi dengan penuh emosi. Membina komunikasi yang baik dengan orang tua akan memudahkan guru dan juga pihak sekolah untuk meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Mengajak diskusi orang tua dan juga siswa akan bermanfaat untuk menemukan solusi sehingga siswa akan menyukai guru dan bersemangat belajar lagi. Yang keempat, mengajar dengan menyenangkan. Anak mogok sekolah karena merasa tidak suka dengan gurunya. Mungkin saja disebabkan karena ia mengalami frustasi, karena merasa bosan, tugas yang banyak, dan pelajaran yang sulit dipahami. Jika demikian terjadi, guru dapat membantu siswa mengatasi hal tidak menyenangkan tersebut dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif. Yang kelima, bekerja sama dengan guru BK. Untuk menghilangkan rasa benci siswa terhadap guru memang tidak mudah. Terkadang dibutuhkan campur tangan pihak lain untuk mengatasi hal ini. Jika guru pintar merasa tidak dapat mengatasi hal ini sendiri, cobalah berkomunikasi dan bekerja sama dengan guru BK. Guru BK dapat membantu dari sudut pandang psikologi siswa dan juga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Guru BK juga dapat melakukan konseling terhadap siswa tersebut. Yang keenam, guru harus memiliki kompetensi kepribadian. Merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting untuk bisa dipenuhi setiap calon guru maupun guru yang akan mengajar di sekolah atau madrasah agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kompetensi kepribadian ini dibagi ke dalam 5 kelompok sifat, yaitu A. Sifat profesional, meliputi komitmen untuk bekerja, rasa percaya diri, bisa dipercaya, dan menghargai orang lain. B. Sifat berpikir, meliputi kemampuan analisis dan selalu berpikir konsepsional. C. Sikap ekspektasi, yakni bisa diharapkan dan bisa diandalkan dengan senantiasa mampu memperlihatkan hasil pencapaian tujuan yang sangat tinggi. D. Sifat kepemimpinan, yakni memiliki sifat fleksibel, akuntabel, dan keinginan kuat untuk terus belajar. E. Sifat relasi dengan orang lain, memiliki banyak relasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan.
dan memiliki keahlian berbagai pekerjaan pendidikan secara komprehensif. Bagaimana bentuk evaluasi keberlanjutan yang dapat dilakukan oleh guru setelah memberikan tindakan perbaikan tersebut? Evaluasi berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh guru setelah memberikan tindakan-tindakan perbaikan tersebut yaitu: yang pertama, mengevaluasi diri. Dengan guru dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk memperbaiki praktek pengajaran yang dilakukan di kelas dalam rangka interaksi guru dan siswa yang lebih baik di ruang kelas. Yang ketiga, tes formatik. Penilaian formatik adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian formatik dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Yang keempat, pengukuran kepuasan orang tua dan siswa. Guru dapat melakukan survei atau wawancara dengan orang tua dan siswa untuk mengukur perubahan dalam persepsi mereka terhadap profesionalisme guru setelah perbaikan dilakukan. Masalah pada studi kasus ini yaitu yang pertama, komunikasi yang buruk. Beberapa orang tua merasa bahwa Bu Maya tidak merespon pesan atau panggilan telepon mereka dengan cepat. Mereka juga mengeluhkan bahwa ia tidak berkomunikasi dengan baik mengenai perkembangan akademik anak-anak mereka. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Salah satunya yaitu berkomunikasi dengan orang tua siswa. Jadi, solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ibu Maya yaitu Ibu Maya harus berdiskusi dengan orang tua siswa untuk menjelaskan tentang perkembangan belajar anak-anak mereka. Dengan adanya diskusi, bisa menjadi solusi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Bu Maya dengan orang tua siswa. Masalah yang kedua, ketidaksetujuan dalam metode pengajaran. Beberapa orang tua merasa bahwa metode pengajaran Bu Maya tidak sesuai dengan preferensi mereka. Mereka ingin melihat lebih banyak penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sementara, Bu Maya lebih suka pengajaran tradisional. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa profesionalisme guru adalah kemampuan seorang guru dalam menampilkan dan menerapkan keahlian ilmu yang dimiliki dan pengalamannya, sehingga dapat mengantisipasi dinamika kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Dalam hal ini, peserta didik dan orang tuanya. Jadi, solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ibu Maya yaitu seharusnya Bu Maya sebagai guru yang profesional harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Bu Maya harusnya mulai mengajar dengan menggunakan teknologi agar dapat memberikan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan peserta didik bisa menjadi lebih semangat dalam belajar. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih